Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Islam ditopang oleh pemahaman bahwa pengajaran Islam dari lini ke lini, dari sisi ke sisi, mencakupi semua pengajaran yang bersumber dari sumber yang satu, yaitu Allah, pencipta langit dan bumi, yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Yahudi punya konsep dari Nabi Ishak alaihissalam. Islam punya konsep dari Nabi Ismail alaihissalam. Islam bertitik tumpu pada batang dari pohon Ibrahim alaihissalam. Yahudi bertitik tumpu pada batang dari Ishak, keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Kristen kehilangan pohon. Seibarat pohon, Islam dan Yahudi berada pada pokok yang sama. Kristen berbeda pohon. Gak ada dalam pengajaran Nabi Ibrahim, Isa, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Yesus, Kristen. Ada. Yang ada adalah pengajaran soleh, pengajaran Muslim, berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan Kristen ini ajaran yang justru membantah dan melawan firman Tuhan. Iya, betul. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak karena Anda sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa kalau kamu tidak belum mengerti, maka silakan kamu belajar kepada orang-orang yang punya kitab terdahulu. Jadi selama ini saya lihat dari tadi Anda tetap mengikuti Taurat. Pertanyaan saya, Isa di Alkitab, di Injil, apakah sama dengan Isa di Al-Quran? Jawab itu dulu. Satu-satunya manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah itulah Nabi Isa alaihissalam. Yesus itu tokoh fiktif yang dibangun oleh Roma Yunani untuk melegalkan pengajaran nenek moyang mereka, yaitu penyembahan kepada Zeus, dewa-dewa. Tak ada hubungannya. Makanya saya katakan kepada saudara tadi, antara pohon yang diimani atau pengajaran atau akidah yang diajarkan oleh Bani Israel dan Bani Ismail itu sama. Qul huwallahu ahad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai ahad. Sedangkan Kristen berada pada pohon yang berbeda, pokok yang berbeda. Batang yang ditempati tumbuh oleh Kristen adalah batang Romawi. Ya, silakan. Ya kan, ya. 2000 netizen yang di bawah, saya mohon dengan segala hormat untuk menyerap kata-kata daripada guru Anda terkenal, yaitulah Ustadz Zulkifli. Nah, saya mau katakan ya, Isa itu dengan di Al-Quran itu beda dengan Isa di Bible. Yes. Itu aja. Iya, memang beda. Dari mana Anda sama-samakan? Ismail lagi lah. Ismail itu tidak pernah sampai di Arab. Dia cuma sampai di padang paran dekat Mesir. Sehingga Hagar itu ambil istri dari orang Mesir. Sesudah itu dia diberkati memang. Ismail itu diberkati dengan 12 anak dan 12 kerajaan. Dia memiliki tanah yang kaya dengan emas dan perak dan segala macam hasil tambang. Itu ada di Alkitab dan itu kami akui, itu kami memahami, tapi bukan dapat hak waris. Itu aja. Jadi Bapak tolonglah, Anda itu di Komal-Komal ini berdakwah pakai Al-Quran Pak, jangan abaikan hadis Al-Quran, jangan Pak, supaya umat ini percaya. Tiap kali saya ikuti Alkitab itu yang dibahas, tidak ada itu, nanti lama-lama orang lebih banyak cerita Alkitab, akhirnya ya sudahlah. Lalu Bapak bilang Yesus tokoh fiktif. Pak, kita tutup Alkitab, kita tutup Al-Quran. Sejarah membuktikan ditulis oleh orang-orang kafir. Bapak ini kalau saya balik bilang Muhammad, saya mesti bilang bahwa itu karangannya Waraqah bin Nawfal. Tidak ada itu Pak. Silakan Pak. Oke, baik. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Al-Quran mengajarkan kemudian kepada kami di dalam surah Al-Baqarah ayat 29 bagaimana Allah kemudian menceritakan dirinya sebagai hakikat pencipta langit dan bumi, tak ada yang lain.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawa wa huwa bikulli syai'in alim. Di dalam kitabnya Yahudi jelas dikatakan supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada Tuhan selain di luar aku, tidak ada Tuhan di luar aku. Akulah Allah, tidak ada yang lain. Makanya saya katakan ketika berbicara mengenai konsep agama samawi, Tuhan kami sama. Hakikat pencipta langit dan bumi. Di pohon yang berbeda, Tuhan Kristen sama seperti Tuhannya para dewa, Tuhannya para pengikut ajaran paganisme. Di dalam pengajaran saudara, ya, di dalam kitab Efesus atau Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 jelas diterangkan nomor 6, nomor 7, nomor 8, Theos, dewa, nusul menjadi manusia, kemudian mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia, lalu taat di atas tiang salib sampai mati. Itu pengajaran Krishna, itu pengajaran Horus, itu pengajaran Ateis. Sedangkan di dalam ajaran kaidah samawi jelas laisa kamitslihi syai', tidak ada yang seperti dengan Allah, tidak ada yang seperti dengan pencipta langit dan bumi. 2 Samuel 7 nomor 22. Engkau yang maha tinggi, engkau yang maha adil, tidak ada satu apapun yang serupa denganmu. Itu kaidah dalam konsep bertuhan. Agama samawi pohonnya satu. Dari Nabi Ibrahim, dari Adam dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, konsep Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan Yesus di dalam kitab saudara jelas mengatakan, dialah Allah. Di hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Sedangkan di Kristen Trinitas, Trimurti, ya, mirip-mirip dengan Trikwek-kwek, apalagi banyak miripnya. Trio macan. Jangan hujat, bos. Tidak Bukan, bagus itu hujat begitu. Bukan. Bicara Saudara, bahkan kalau Anda mengikuti, sabar. Bahkan kalau Anda mengikuti debat-debat yang saya lakukan, orang Kristen ada yang mengatakan Tuhannya itu bisa disamakan dengan roda beca. Bayangkan itu. Jadi kalau hanya trio macan, trio kwek itu, ya silakan aja lihat YouTube saya. Jadi gitu, konsep yang ada di Kristen itu berbeda dengan konsep agama samawi. Kita berbeda pohon. Dari segi Tuhan saja kita sudah berbeda. Jadi Tuhan kami tidak menjelma menjadi apapun. Laisa kamitslihi syai'. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Di dalam pengajaran Kristen, Yohanes 1 nomor 14, dan perkataan itu telah dibentuk menjadi daging. Karena Tuhan Anda tidak berkuasa. Itu. Jadi berbeda ya. Ini baru konsep Tuhan. Kita sudah beda. Silakan. Iya, beda memang. Oh, beda sekali, Pak. Iya. Sangat beda. Anda bilang Anda agama samawi dari mana? Hah? Dari mana? Dari mana Anda klaim Anda agama samawi? Kami ini Kristen lahir dari akar Yahudi. Hah? Yesus sebagai orang Yahudi. Firman menjadi manusia untuk datang mengampuni dosa. Bukan Pak Zuma, tolong Bapak bikin silsilah lah. Bapak bikin silsilah pohon itu. Akar daripada itu ada di kami, di Yesus, bukan Nabi Muhammad. Dari mana Bapak tahu sampai ke Adam? Coba Bapak bilang dia punya zanatnya itu bagaimana? Coba, silakan Pak. Oke. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, ketika berbicara mengenai silsilah pengajaran, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas sekali berasal dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidak ada yang bisa mengingkari itu. Satu kemudian kelebihan oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi dalam hal ini, dan juga bangsa Arab, itu adalah memelihara kemudian mereka punya silsilah. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya dikatakan di dalam pemahaman kami terhadap silsilah Nabi Muhammad, sabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Abu Al-Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadr bin Kinana bin Kusaima bin Mudrikah bin Ilyas bin
bin Ilyas bin Mudar bin Nisar bin Man bin Adnan bin Uday bin Muqawwa bin Nahur Tarah bin Ya'ruf bin Yasirub, kemudian bin Nasib bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam sampai. Nah, sekarang begini, sabar. Sekarang begini, kalau kita berbicara mengenai pengajaran, saya katakan tadi pohon kita berbeda. Ajaran Kristen, Tuhan menjelma menjadi manusia, Nabi berubah menjadi domba, domba berubah menjadi manusia untuk menebus dosa. Itu semua usulnya, asalnya dari Paulus. Boleh tidak Anda menceritakan silsilah Paulus sampai kepada bapaknya aja, kepada bapaknya, enggak usah terlalu tinggi kepada Ibrahim. Paulus bin siapa, Bang? Silakan. Paulus bin, ya silakan. Ya. Mohon tolong, yang tadi Bapak baca silsilah itu di surah Quran berapa? Nomor berapa? Sirah Nabawiyah, kitab Sirah Nabawiyah, silsilah Nabi Muhammad, nasab Bapak Nabi masih Muhammad. Bapak sudah tidak percaya Quran ya? Mati aja. Loh, memang kan katanya Quran itu membawa semua yang segala sesuatunya. Tidak ada. Bapak kenapa ambil di hadis sirah-sirahnya itu? Dari mana? Memang berat, Bang. Memang berat karena Kristen memang ini, berat. Sangat Kristen berat, ini Bapak. sekali lagi saya Sangat katakan, berat. Pakailah Al-Quran sebagai dasar utama. Jangan pakai hadis yang baru dikarang pada tahun. maaf Bang, maaf. Memang agak berat kalau berbicara silsilah. Jadi gini, saudara. Jadi gini. Minut kalau bisa turun. Allah. Jangan emosi, santai aja. Santai aja kita ya. Pak Ustaz, masuk ke room medis lah. Di situ tiap hari tantangan ada. Jadi gini kawan, saya mengatakan bahwa Islam itu satu akar, satu pohon, satu batang dengan ajaran Yahudi. Saya katakan itu. Sedangkan Kristen ini berbeda pohon, cuman mengambil terjemahan kitabnya Yahudi masuk ke dalam pohon tersebut supaya nampak kelihatan. Tapi pohonnya berbeda. Tidak ada Yahudi mengajarkan menyembah kepada Yesus, tak ada. Tidak ada Yahudi mengajarkan menyembah kepada suara yang muncul berupa cahaya kepada Paulus, itu tak ada. Yahudi hari ini tetap Yahudi. Mereka punya konsep keagamaan yang tidak bisa diganggu gugat oleh Kristen. Kristen hari ini markasnya itu di Vatikan. Di mana Vatikan ini adalah satu titik wilayah yang dari zaman kuno sudah menyembah kepada dewa-dewa. Bapak, Ya, sudahlah. Oke? Ya, Sudah, jangan panjang-panjang, Pak. Ya, Jangan silakan. panjang-panjang. Ya. Bapak ini, aduh, itu Pak, kami ini Ya. selama 2000 tahun lebih Ya. itu orang Yahudi tidak Ya. pernah memprotes ini. Betul. Kitab Taurat itu kepada kami. Dua kitab ini ada di kami. Anda pun tidak. Anda itu nanti Pak, ikutilah ulil absar, ikutilah Profesor Munir Siri. Itu mereka pakar-pakar Islam. Kalau Pak Zuma ini, aduh, saya tinggal di Gunung Merapi di Makassar. Saya baru dengar Anda ini. Oh iya. Jadi guru enggak? Iya memang. Tuh, bacalah itu. Ustaz Ulil Absar, Munir Siri, Menahim Ali, kemudian ada juga Adi Armando dan Abu Janda. Jangan Bapak bikin begitu ke kita lah. Bawa-bawa janda, Gimana Bang? Mau dilanjut atau mau curhat-curhatan ini? Yang pada kesimpulannya Pak, saya katakan begini, lanjut, Pak. kawan. Ya oke. Pada kesimpulannya saya katakan begini. Agama Kristen itu 2000 tahun lebih sudah 2000 tahun tidak ada pengakuan dari sumber. Yesus tidak pernah mengakui Kristen. Bahkan otoritas Yahudi tidak pernah menganggap Kristen itu bagian daripada pengajaran mereka selain daripada Abu Dazara. Saya ketawa ini.
Pak Ustaz. Ya. Jangan membodohi umat lah. Sekarang Jangan begini, begitu. begini kawan. Boleh ndak saya diajarin siapa nama rabi Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan agama Kristen? Silakan. Udah, itu rabi apa Oh, jeder satu pertanyaan langsung pingsan. Itu aja Jawab, dulu. jawab. Itu aja dulu, Bang. Siapa nama rabi Yahudi yang praktisi Torah yang datang ke Indonesia mengajarkan agama Kristen? Entah itu di Toraja, entah itu di Medan, entah itu di Manado, entah itu di Papua, entah itu di Flores atau di Ambon. Siapa nama rabi Yahudi tersebut? Pingin saya tahu namanya, silakan. Saya tidak tahu itu rabi itu. Nah, memang nggak Saya ada. tidak tahu. Saya orang Kristen. Memang nggak Saya ada. Kristen. Ya Yang memang. datang mengajarkan kekristenan itu Martin, Peter, apalagi Sangkurken, Andrianus, Ren, apalagi Mantinting, Mandalinting, apalagi Anda ini Anosius, Pak, caranya apalagi Blasius Asong, siapa lagi? Tendensus Mereka Mingkondok akan Diobela, buka semua. apalagi Nakande Polok Napea Asu Bolong, siapa lagi? Enggak ada orang Yahudi. Katanya gurunda model begini. Aduh. Saya kan bertanya kepada saudara, kalau Kristen itu adalah agama yang disahkan oleh otoritas Yahudi dari sejak 2000 tahun yang lalu, tentu yang mengajarkan itu adalah imam-imam, rabi-rabi Yahudi. Makanya saya bertanya, jangan malah kabur. Siapa nama Yudaism, orang-orang Yahudi penganut Torah yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah kepada Kristus? Namanya siapa? Adakah? Adakah? Misalnya Zakaria bin Yakub atau Humairah bin Natali atau apapun itu. Nah, ini yang muncul yang mengajar Peter, Markus, Tandi Linting, Edis Sidabutar, Cangkuling, Kalonjing, Popo, Labuto, Pit Daulu, Kak Blama, Kardoba, Kaktus, Arunus, Hercules, Petrus, Flowers. Apa itu? Daniel, Bom-bom, Neptunus, Jupiter, Pararang, Padale. Pingin seperti kami gitu loh, ya, seperti kami yang datang mengajarkan Islam. Habibana Habib Sulkifli Emabas. Wah, kan kayak gitunya. Iya kan? Katanya dari Yahudi yang datang ngajar di sini, Tangkelangi, Pluto, Martince, Sidesi, Mingkondong Diobela, Sule ko kande bobo si Solafekan. Maaf ini kita berbicara mengenai kebenaran ya. Jadi tolak ukur yang kebenaran itu tetap kebenaran. Kebenarannya di mana? Ya itu dia aku tanya saudara, kalau agama Yahudi, agama Kristen ini adalah agama yang disahkan atau diaminkan oleh otoritas Yahudi, maka tentu yang mengajarkan kekristenan itu adalah imam-imam atau rabi-rabi Yahudi. Sekarang ada enggak? Ada enggak kemudian? Enggak usah terlalu jauh. Kita ini udah puluhan tahun berdebat. Ada enggak orang-orang Yahudi yang tampil membela kalian? Ada enggak? Membela akidah Kristen ada enggak? Enggak ada. Enggak Ayaw mo ada. ng WB na, ayaw mo ko ni WB. Dek nara. Ayaw mo mani ko WB. Dek nara kepeng. Daniel, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Islam apa Assalamualaikum. Ya. Islam, alhamdulillah Islam, alhamdulillah. Mati aja. Maafkan hamba ini ya Allah. Allah. Jadi nggak enak saya. Allahu Akbar. Inilah bagusnya kalau kita menggunakan nama-nama yang Islami akan ya. Iya. Allahu Akbar.
ini namanya kan kesannya itu apa Gurunda ya? Kayak kita sudah tahu lah ya kan ini arah kiamat, tapi ternyata mengucapkan salam jadi nggak enak. Itu dia makanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Siap, abangku, abang Daniel, ada yang mau disampaikan dulu. Mohon maaf ya, abangku di bawah dulu ya. Bang Daniel, abang, Assalamualaikum. Oke, terima kasih ya. Aduh. Dinda Tahta sehat kan ya? Semuanya sehat kan? Dinda Erik, Zulkifli, Madukuba, Bunda Alhamdulillah, alhamdulillah, Masya Allah. sehat-sehat Gurunda. Syukur Alhamdulillah, Masya Allah. Bang pun juga harus sehat-sehat juga bang. Alhamdulillah, amin. Sehat-sehat Gurunda, sehat-sehat. Sehat, Alhamdulillah, ini Fulan udah lumayan membaik. Banyak doa sebaliknya untuk Bang Zuma, semoga sehat selalu bersama Amin, keluarga. amin. Alhamdulillah, Amin. alhamdulillah Gurunda. Izin ya, Pak Oscar, Muslim apa Kristen Pak Oscar? Pak Oscar? Malah di mute Pak Oscar. Muslim apa Kristen? Coba buka mute-nya Pak Oscar. Oke, kalau tidak monitor saya turunkan ya Pak Oscar. Kabur ular sawah katanya. Teman-teman di YouTube, sorry ya, kunci birunya ditarik dulu karena banyak penyusup yang masuk. Iya. Untuk sementara yang beda warna itu warna hijau itu yang bagus tuh. Rahmatia Ali. Bagus yang kayak gitunya. Oke, lanjut. Silakan. Siap, Gurundaku dan Gurunda ini juga Afwan mungkin ya, kalau Gurunda ini luar biasa kan. Saya kebetulan Gurunda alhamdulillah baru buat channel YouTube, minta dukungannya juga dari semuanya ikhwan fillah ya, baru berapa minggu lah. Aman. Nama YouTube-nya apa? Hantu Api bukan? Abuya Strong Life Gurunda. Oh iya, Masya Allah. Iya, Hantu api. Masya Allah. Silakan teman-teman yang ada di channel-channel yang ada yang berafiliasi dengan Zulkifli Mabas dan juga para apologet untuk mensubscribe channel guru kita Adinda Abuya. Nama channelnya tadi apa? Hantu Api? Bukan? Abuya Strong Life. Nah, ini. Abuya Strong Life. Masya Allah. Silakan teman-teman. Kalau Gurunda juga Hantu api. Mungkin Di apa bawah ya? ada Abuya Pak ini dosen, memang coba mau Pak dosen bikin- naik Pak dosen. Pak dosen seorang Kristen ini pasti akademis nih diskusinya, coba Pak dosen. Mantap. Aduh. Silakan kawan Silakan. estetik. Selamat pagi Pak dosen. Suaranya dikencangkan suaranya, jangan pelan-pelan gitulah. Selamat pagi. Masih ke bawah-bawah tadi malam ini kayaknya. Pulang subuh ya, Bang? Iya. Oh, kodong. Banyak yang minta gratis, Bang, tadi Kok subuh, tadi tambah malam. parah ini Bang Zuma ini. Apa ini? Pas Abuya ini. Gimana Pak dosen Kristen ini menghujat Yesus ya Pak dosen ya, bener gak? Masa sih? Wah, gak tahu ini. Coba mungkin Anda mau mendengarkan data-data yang ada, Pak dosen? Silakan. Oke ya, nyimak dulu ya, jangan dipotong nanti Anda tanggapi. Fadol Gurunda, Kristen Apa penghujat itu? Yesus. Kristen penghujat Yesus. Oh iya. Sebenarnya Kristen itu ini bahasanya bukan menghujat Yesus, bukan. Hanya saja Kristen ini tidak mendudukkan Yesus ini pada porsi yang seharusnya. Seibarat Yesus ini kemudian hanya seorang nabi, seorang rasul, akan tetapi oleh Kristen dijadikannya sebagai Tuhan.
Kenapa ini bisa terjadi? Karena sejatinya Kristen ini bukan pengikut anak Maria. Kristen ini adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus. Jadi kita sebagai umat Islam harus bijak menyikapi ini. Bijaknya seperti apa? Kristen ini pengikut Kristus itu betul. Tapi Kristus yang diikuti oleh Kristen ini bukanlah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang lahir tanpa ayah, mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Bukan Yesus itu yang saudara kita Kristen ikuti. Yang saudara Kristen kita ikuti itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus, Kristus yang datang di Pulau Patmos. Itu yang diikuti oleh saudara-saudara kita Kristen. Jadi tugas kita hanya menyadarkan saja bahwa yang Kristen ikuti ini memang Kristus, tetapi bukan anak Maria, bukan Mesias yang datang kemudian kepada Bani Israel, tetapi Kristus yang datang kepada Paulus, yang membimbing Paulus mengajarkan dirinya untuk disembah kepada non-Israel. Nah itu, cuman sebagian Kristen belum sampai ke sana pengajarannya. Kebanyakan dari Kristen itu menganggap bahwa yang mereka sembah itu adalah yang lahir tanpa ayah. Padahal yang mereka sembah itu adalah yang awal dan yang akhir. Itu. Bukan yang lahir. Kalau yang lahir itu nggak mungkin yang awal. Kalau lahir itu kan belakangan muncul. Lebih tua Maria daripada yang lahir ini. Tapi yang disembah oleh saudara Kristen, yang pernah mengaku akulah awal, akulah akhir, dan itu mustahil anak Maria, itu bukan anak Maria itu. Cuman saudara kita Kristen ini menggabungkan antara anak Maria dengan Kristus yang tak berawal tak berakhir tadi. Sehingga terkadang saudara Kristen kalau kita kasih bukti data, kenapa Yesus itu kemudian lapar, takut, was-was, mereka akan menjawab, ya itu sisi 100% manusia. Nah, kenapa kemudian mereka sembah? Karena Yesus memiliki keilahian. Jadi dua oknum ini, dua Yesus yang berbeda ini mereka gabung menjadi satu. Padahal Yesus yang datang kepada Bani Israel mengajarkan hikmat Injil kepada mereka itu berbeda dengan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus yang kemudian menjanjikan keselamatan kepada non-Israel. Itu adalah dua oknum yang berbeda. Silakan. Silakan Pak dosen, coba dibuka mute-nya, silakan. Ingat, akademis, Anda dosen, jangan malu-maluin. Silakan, lanjut. Kita komparasi dulu dalil yang diambil itu dari Kisah Rasul pasal 9 dengan ayat yang ke-20-nya. Coba bantu host untuk menampilkannya. Ih, minta bantuan, nggak mau ah. Ya udah. Kalau nggak mau, coba besarkan saya, biar saya buka datanya. Iya, silakan Bang. Udah besar Bang, tinggal kupingnya aja yang enggak. Silakan. Kisah Rasul 9 atau Kisah Rasul 22? Ayat 20. 9 atau 22? 20. Matiin Roy. Cekarut di otak nah. Ia memberitakan siapa di situ? Yesus. Ayo udah, berarti ini satu cerita dengan yang di atas ayat 9. Iya betul. Tapi yang menjadi pelaku siapa di situ Bang? Pelaku yang menceritakan tentang Yesus itu siapa? Coba baca mundur di data di 19-nya. Di 19-nya siapa yang ngajarin? Saulus kan? Di situ yang ngajarin. Saulus Bang. Saulus Bang. Nah, ini contohnya nih. Ini. Saulus kan? Tuh Saulus. Jelas kan? Saulus Bang. Iya. Iya betul. Saulus yang mengajarkan. Berarti
Yang di Maria ini juga kan ini disebutkan. Siapa? Oh, lain kaidah itu. Sabar. Boleh saya jelaskan sedikit? Yang ke Maria ini siapa dikatakan? Oke, boleh saya jelaskan sedikit? Ya, enggak jawabnya Oke. ini. Siapa yang mana? Ini namanya. Yesus. Iya, anak Theos, anak dewa. Kenapa rupanya? Nah, mari kita lihat ke yang dikatakan kepada Maria. Ya silakan. Kan tadi saya sudah bilang, Yesus yang datang kepada Paulus dan Yesus yang datang kepada Maria disatukan oleh Kristen, di mana itu adalah dua oknum yang berbeda. Nanti saya buktikan. Iya. Nih, Ya, siapa yang menjawab? ya, malaikat Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan ada padamu, yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak itu disebut sebagai anak Allah. Ya, emang kenapa? Ini sama kan? Oke. Boleh saya jelaskan? Enggak, jawab dulu. Sama enggak? Iya, sama-sama anak Allah, betul. Terus Ya sekarang saya jelaskan, boleh nggak? enggak, jawab dulu sama enggak? Kan saya sudah bilang sama. Oh ya udah, berarti kenapa? Oke, Nah, makanya izinkan saya menjelaskan. satu. Izinkan saya menjelaskan. Nah, pasang. Jadi Oke, izinkan saya menjelaskan. santai. Oke, silakan. Jadi sudah jelas Anda sudah mengakui yang Anda tadi sebut itu berbeda, ternyata sama. Rekam teman-teman di bawah. Sen, mute dulu ya, gantian Anda ini. Oke. Jadi kalau saya buktikan data-data seperti ini, nanti Anda akan mencret tepung sagu. Di dalam Lukas 24 nomor 37, di situ sama kata pneuma, artinya hantu. Di dalam Yohanes 4 nomor 23-24 sama. Kesembahan Anda adalah pneuma. Pneuma artinya apa? Hantu. Berarti Anda penyembah hantu. Kalau hanya berbicara mengenai data-data kosong seperti itu, makanya saya katakan izinkan saya menjelaskan. Oke? Berbicara mengenai anak Allah dalam perspektif pemahaman orang Yahudi, anak Allah itu adalah hamba Tuhan. Hamba yang dekat, yang lengket, yang intim, taat menjalankan segala perintah ayahnya. Datanya di mana? Amsal 3 nomor 11, nomor 12. Mereka orang-orang Yahudi disebut anak karena mereka intim menjalankan, mentaati perintah Tuhan seibarat anak yang taat kepada perintah dan bimbingan sang ayah. Itu disebut anak Allah atau anak Elohim atau kekasih Allah atau hamba Allah. Itu dalam perspektif, makanya orang Yahudi disebut sebagai anak-anak Elohim, hamba-hamba Elohim maksudnya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut sebagai hamba yang suci, anak yang suci. Selesai. Nah, sekarang anak Theos sama-sama di Indonesia diterjemahkan sebagai anak Allah untuk mengelabui, untuk menipu. Padahal dalam original teksnya tertulis Theos. Theos artinya dewa. Berarti kalian menyembah anak dewa. Oke, kita tepiskan itu. Kita anggap itu sesuatu yang tidak penting untuk kita bahas hari ini. Ketika saudara memahami anak Allah, anak Theos di dalam pengajaran Kristen, Anda baca di dalam Kolose 2 nomor 9. Anda baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Yang dianggap anak Theos di situ adalah Theos itu sendirian nuzul menjadi daging. Beda kan? Kalau kata anak Allah di situ sama. Tapi dalam konsep akidah antara anak Elohim dan anak Theos dalam Kristen itu berbeda jauh. Kalau Yahudi, anak Elohim itu adalah hamba Elohim, manusia yang taat kepada perintah Elohim. Sedangkan anak Theos di dalam Kristen itu adalah Theos itu sendiri yang nusul menjadi daging. Beda. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi sekali lagi saya katakan, orang Kristen seperti uraian saya,
orang Kristen itu mencoba menggabungkan antara hamba Elohim dengan anak Theos yang adalah Theos itu sendiri. Sehingga kenapa dia mati? Oh, itu adalah sisi kemanusiaannya. Kenapa dia kemudian naik ke langit? Oh, karena itu adalah sisi keilahiannya. Mereka orang Kristen menggabungkan. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat Yesus berkhotbah, pada saat Yesus penginjilan, Kristen belum ada. Kristen muncul nanti mengambil pengajaran dari Yahudi dan hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal, lalu melantik Yesus menggantikan dewanya orang Roma dan Yunani. Lahirlah konsep Karisteng. Coba Anda baca dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya Paulus dan murid-muridnya tinggal di Antioquia, Turki. Di sanalah kemudian penyebutan Kristen itu muncul, yaitu pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang mana? Sudah pasti bukan Kristus anak Maria, tapi Kristus yang datang kepada Paulus. Antara Kristus yang dilahirkan oleh Maria dan Kristus yang datang kepada Paulus, itu adalah dua Kristus yang berbeda. Catat itu. Pak dosen nangis, pingsan. Pak dosen. Nggak perlu lagi Demikian Bang tanggapannya. Zuma. Gurunda, Karena dia udah- mengapa bisa udah demikian? Memang ada Kristus yang palsu, Bang Zuma. Sebentar dulu. Ada di Saya tidak boleh banyak ngomong lagi karena dia sudah akui tadi. Jadi udah selesai. Mau ngomong apa kayak apa berbusa kan dia udah akui. Aduh ketawa. Udah selesai. Siapa ketawa ini? Nangis apa ketawa? Jangan nangis. Dosen gimana sih? Ayo Udah ditanggapi, diakui, oi. STT TikTok ini menertawakan kebodohannya, Bu ya, menertawakan kebodohannya. Iya, gua heran kadang-kadang sama chatting ini. Silakan. Udah diakui tadi mau ngomong apa lagi? Udah diakui sama dia, udah kejebak dia tadi. Terseret dengan limbah dialog kecerdasan Bukan saya. kejebak. Enggak apa-apa. Yesus Anda sebut anak Elohim, yang Anda sembah juga Anda sebut anak Elohim. Silakan aja. Tapi itu hanya remah-remah bagi kami. Karena saya paham dalil. Kan saya sudah menjelaskan. Oh, ternyata Kristen salah paham terhadap itu. Yang disebut anak Elohim adalah orang yang taat menjalankan didikan Tuhan selayaknya ayah mendidik anak-anaknya. Ya, selesai kan? Kan justru dengan cara Anda berdiskusi seperti ini, itu akan menyakitkan hati Kristen yang lain. Karena ternyata Anda sebagai seorang dosen STT tidak sanggup kemudian membantah relaksasi terhadap pemahaman dua kata anak Tuhan atau anak dewa, anak Elohim secara alkitabiah atau secara akademik. Yang Anda pertontonkan yang penting dia sudah mengakui. Ya sama, pneuma itu hantu, pneuma itu roh. Anda penyembah hantu berarti kan gitu. Makanya Yesus mengentaskan pengajaran kepada muridnya. Kasihi Tuhan itu dengan akal, bukan doktrin pembodohan, bukan. Itulah manfaatnya kemudian adanya komal-komal diskusi antar agama, supaya jemaat-jemaat kita itu bisa tercerahkan dari dua sisi. Yang Kristen semakin taat ke kekristenannya, bila mana wakil Kristen itu mampu secara naluri, akal sehat dan pewahyuan menjelaskan tentang konsep kekristenan, begitu juga umat Islam akan semakin kuat Islamnya ketika kemudian ternyata serangan-serangan bertubi-tubi dari Kristen tentang Islam itu bisa dengan mudah dipecahkan permasalahannya. Nah, fakta kemudian di panggung diskusi tak ada Kristen yang mampu kemudian menjelaskan dan mempertahankan serangan-serangan yang justru serangan itu secara membabi buta menghantam dari sisi Bible terhadap Bible itu sendiri. Ini celaka ini. Maka pantas saja kemudian kesimpulan kenapa umat Indonesia, kenapa umat manusia, khususnya rakyat Indonesia sebelum Indonesia merdeka lebih memilih Islam daripada agama Kristen. Kesimpulan awal dan akhir daripada jawabannya adalah karena Islam rasional, sedangkan Kristen irrasional.
Sedangkan untuk memilih antara hak batil, benar salah, akal patokannya. Bukan iman. Iman itu urusan kedua. Iman itu bisa bertumbuh dengan akal yang sehat. Dan iman itu bisa mati karena matinya akal manusia. Sederhana bukan? Kristen bertolak tumpuh kepada Yahudi. Yahudi menyajikan materi. Yahudi menyajikan kemudian kisi-kisi. Ada referensi di sana tentang bertuhan, tentang beragama, tentang berkeyakinan, tentang berkitab suci. Yahudi memberikan itu kisi-kisinya, referensinya, daftar pustakanya. Yahudi pasang badan untuk itu. Colokonya, karena Kristen mengaku berdasar dari sana, tapi melahirkan satu konsep yang tidak kemudian dientaskan dari pengajaran kisi yang muncul di tengah-tengah Bani Israel. Justru nih, yang mengherankan adalah adanya kekompakan antara konsep berakidah antara Islam dan Yahudi, sedangkan Islam tidak menggunakan kitabnya orang Yahudi dan tidak pernah mengatakan bahwa keselamatan itu muncul dari sana. Hanya Islam mengakui bahwa Allah pencipta langit dan bumi memang pernah bersama dengan mereka. Mereka dulunya adalah bangsa pilihan. Inni ma'akum, kata pencipta langit dan bumi. Tapi pengingkaran, tegar tengkuk, mereka membuang kemudian firman Tuhan ke belakang. Lalu mereka ego, sombong di hadapan Tuhan. Mereka menganggap dirinya bangsa pilihan sehingga semuanya jadi kecil. Dia merasa backingan mereka adalah Tuhan, sehingga mereka sombong, ponga dan seterusnya. Sampai mereka kebablasan, hukum Tuhan pun dilawan. Bahkan dalam kitab Taurat sendiri Musa mengatakan, sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian, kalian sudah menampakkan kecongkakan, ketegar tengkukan kalian kepada pencipta langit dan bumi. Apalagi nanti setelah aku tak ada. Itu kata Nabi Musa. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa mengatakan, hei kalian itu tahu loh, aku ini rasul utusan pencipta langit dan bumi loh, yang khusus spesial diutus untuk kalian loh, membebaskan kalian dari Bani Israel, perbudakan dari Bani Israel. Kalian begitu dihinakan Bani Israel, diperbudak oleh Bani Israel, ditindas oleh Bani Israel. Bahkan setelah itu aku datang kemudian, apa yang engkau minta kepada Tuhanku aku berikan. Apapun yang kau inginkan dari Tuhan dikabulkan. Tapi kenapa sih kamu selalu menyakiti aku? Kenapa? Itu kata Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau ini sudah terjadi, Bible mengajarkan itu, Al-Quran juga mengajarkan itu. Lalu Kristen ini, kita harapkan kebenaran dari Kristen ini, polanya dari mana aspeknya? Gak ada sama sekali. Maka wajarlah kemudian, ya orang lebih memilih Islam daripada Kristen, kawan. Ya itu tadi, karena dasar pijakannya berada pada rel irrasional, tidak masuk akal. Sedangkan Islam, alhamdulillah, mendudukkan koridor akal itu seimbang, selaras, satu not, satu ketukan, satu irama dengan Al-Quranul Karim. Nah itulah hebatnya. Nah, makanya ketika Anda hanya ulik-ulik kata anak Allah, yang di situ jelas anak Theos, nah, saya sedih seorang dosen, tapi hanya bisa jadi bahan tertawaan dan mengecewakan bagi saudara kita Kristen. Saya kira begitu sementara, silakan. Dan ujung-ujungnya kabur. Kacau. Tapi ada Bang Noel nih. Bang Noel ini lebih, dia ini lebih enak. Dia mau belajar. Bro Noel, selamat pagi Bro Noel. Oke, selamat pagi Bang. Ya Bang. Oke, Bro Noel, gimana pagi hari ini? Baik, sehat? Baik Bang, baik Bang. Aduh, tapi itu dikondisikan dulu noise, Bro. Oke, udah Bang. Ini tadi Mantap. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Amin lah. Lagi Anda menanggapi apa yang barusan disampaikan oleh Gurunda Zuma? Silakan Bro Noel. Baru gabung, baru Abang Ed pula aku tadi. Kurang menit, baru 5 menit gabung. Ya. Mungkin kira-kira Gurunda barangkali ada yang mau disampaikan dulu kepada Bro Noel ini, atau Bro Noel? Iya. Silakan Gurunda. Baik, saudara, tadi saya berdiskusi dengan salah satu dosen STT. Saya kenal orangnya kok. Sudah lama teman kami dari sejak Zoom. Jadi dia kemudian mencoba untuk menarasikan agama Kristen. Kenapa kita bahas Kristen? Kenapa kita bahas Islam?
Karena dua agama ini sama-sama agama syiar. Siap, Sama-sama Bang. ya, sama-sama agama yang ingin supaya orang lain itu masuk ke dalamnya. Karena dua agama ini memiliki pola, yaitu sama-sama mengklaim dirinya sebagai jalan keselamatan, kan gitu. Jadi wajarlah diskusi ini kita bangun. Lalu kemudian saya mengatakan antara pohon dari agama samawi seibarat pohon, Kristen itu berada pada pohon yang berbeda. Sedangkan agama samawi ini adalah agama yang diasaskan atas pewahyuan dari langit kepada nabi-nabi. Sedangkan Kristen ini adalah agama yang dibangun dari buku-buku yang dituliskan bukan berdasarkan pewahyuan, tapi berdasarkan hasil penyelidikan dan hasil penerjemahan dari kitab agama Yahudi. Itu mutlak, harus diakui, suka ataupun tidak suka. Kemudian Kristen ini bisa bertahan kemudian bukan karena adanya ditopang oleh kebenaran mutlak, tetapi karena adanya konsep, doktrin dan dogma yang lebih mengedepankan kepada peleburan antara Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi dan rasul besar dengan sosok yang datang kepada Paulus yang mengaku Kristus. Melebur menjadi satu sehingga menyatukan dua individu atau dua pribadi yang berbeda. Satu nabi, satu Kristus. Dijadikan menjadi satu, lahirlah konsep bertuhan di dalam agama Kristen. Maka Kristen disebut pengikut Kristus. Siapa yang diikuti? Kristus. Kristus yang mana? Yang datang kepada Paulus, bukan Kristus yang datang kepada Bani Israel. Saya kira begitu, kawan. Silakan. Oke. Yang dimaksud tadi dengan Kristus pembawaan Paulus sama Kristus Bani Israel itu perbedaannya di mana menurut Abang? Ya, Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah seorang manusia suci, yang menerima tugas kemudian untuk menyampaikan kepada Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat, mengajarkan Bani Israel untuk menerima dirinya sebagai utusan Tuhan, dan mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa saja, jangan ada yang lain. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus adalah sosok yang menginginkan dirinya untuk diibadahi, untuk dituhankan, untuk diikuti, untuk dijadikan sebagai dirinya itu sebagai sembahan, yang datang kemudian dalam rupa Yesus, mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa non-Yahudi. Padahal Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel yang nabi, datang untuk mengajak mereka kembali kepada hukum Taurat dan mengajak mereka kemudian untuk melakukan apa yang diperintahkan Elohim kepada Bani Israel. Sangat jauh berbeda dengan Kristus yang datang kepada Paulus ini. Seperti itu, saudara. Silakan. Oh ya, siap. Kalau boleh tahu, Bang, data Kristus, data dari Alkitab bahwasanya Kristus itu dua perbedaan Kristus untuk Bani Israel dan Paulus, di mana ayatnya, Bang? Oke, baik. Referensi ayatnya. Oke, baik. Silakan. Mungkin saya bisa ambil dari Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah sebab banyak penyesat yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus dalam kurikulum pengajarannya sebagai guru kepada Bani Israel menasihati murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu. Guru-guru palsu, benar. Kristus palsu yang akan datang mengajarkan dan menyesatkan banyak orang. Ini kawan, kalau Anda percaya ucapan Yesus ini, satu, Anda harus percaya bahwa itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Dua, Anda harus percaya bahwa datang setelahnya Kristus. Dan ketiga, Kristus ini memiliki banyak pengikut. Kalau Anda percaya dengan ucapan Yesus tadi, dia Kristus palsu penyesat akan memiliki banyak pengikut. Kalau Anda percaya itu, mari kita sama-sama mencari mana Kristus palsu itu dan mana banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu itu. Silakan. Tapi menurut pemahaman saya ya, Bang, saya bukan apologet, saya hanya Kristen biasa, tidak ada pengalaman untuk berdebat seperti ini. Tapi saya Kristen dari lahir dan saya juga Kristen yang taat.
Nah, jadi kalau untuk pemahaman abang di Matius tadi, kalau saya sudah sering baca itu, Kristus yang di Matius ini sama dengan apa yang diceritakan Kristus di surat Rasul Paulus dalam kitab-kitab surat-surat Rasul Paulus. Dan yang saya pahami adalah Matius, di dalam Matius ini Kristus penyesat itu datang itu nanti, dia belum datang, Bang. Itu menurut pemahaman saya ya, Bang, pemahaman saya. Nah, jadi Kristus itu guru-guru palsu itu nanti datang itu nanti pada waktu di akhir zaman, Bang. Gitu dia, Bang. Dan dia juga sama seperti Kristus dapat menyembuhkan lagi. Gitu dia semua, Bang. Melakukan tanda-tanda ajaib. Itu pemahaman saya, Bang. Oke, Bang. Baik, saudara. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 58, data nomor 3, nomor 4, di situ dikatakan bahwa penyesat itu memang sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Penyesat nih, berarti tidak menunggu akhir zaman. Kemudian Paulus sendiri mengaku bahwasanya dia dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Bisa kita lihat di dalam Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku dengan mulutnya sendiri bahwasanya tetapi waktu dia telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku. Pertanyaannya, Paulus ini dipilih sebagai apa? Kalau dia dipilih sebagai nabi, dipilih sebagai rasul, maka dialah pengawal paling tertop mengawal misi dakwah penginjilan Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Tapi faktanya nol. Paulus justru membantai Yesus dan murid-muridnya. Jadi omong kosong apa yang Paulus kemudian uraikan? Aku dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku. Sedangkan iblis pun dipilih dari sejak kandungan ibunya. Mazmur 58 nomor 3. Lalu kemudian ketika Anda melemparkan batu bahwasanya Kristus palsu itu dan datangnya di akhir zaman, itu kesiangan. Karena ini ucapan Yesus kepada orang yang hidup sesaman dengan dia. Bukan yang jauh ribuan tahun setelah dia, enggak. Yesus berbicara langsung kepada Bani Israel, murid-muridnya. Pihak kedua, Yesus pihak pertama, pihak kedua adalah muridnya. Yesus berbicara kepada pihak kedua. Waspadalah kepada penyesat, sebab akan banyak datang penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah sekarang, ketika kita bertanya kepada Paulus, apakah kamu pernah bertemu dengan Yesus anak Maria? Paulus menjawab tidak pernah. Karena anak Maria itu manusia. Sedangkan Paulusnya bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Di mana Paulus mengakui bahwa dia bertemu dengan Yesus yang bukan manusia? Di dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi pernyataan Yesus Kristus. Benarkah Maria bukan melahirkan manusia? Melahirkan manusia. Benarkah Yesus mengaku bukan manusia? Yesus mengaku manusia. Yohanes 1 nomor 51. Aku manusia. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Rohnya Yesus, Bang. Nah, ini yang saya harus mengucapkan terima kasih karena Anda sudah mengatakan rohnya Yesus. Iya. Malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Ini bukan Yesus tuh. Nanti kita jelaskan pernyataan Yesus. Malaikat berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Yesus terangkat dengan dagingnya, datang kedua kalinya dengan dagingnya, betul? Betul, Bang. Yang datang kepada Paulus ada daging nggak? Dia roh gini, kalau pengertian dalam Kristen ya, Bang. Iya, nah, silakan. jadi kalau pengertian dalam Kristen, nggak tahu dalam pengertian Abang. Nah, jadi pada waktu kisah Saulus bertobat jadi Paulus itu, pada waktu dia penganiayaan penganiayaan jemaat Kristen, pengikut Kristus. Karena dia kalau nggak salahku orang Gamaliel, orang ahli agama dia dulu kurasa. Farisi, dia murid Gamaliel. Ahli agama.
Nah, jadi pada waktu itu dia dibutakan, dan itu dikonfirmasi oleh rasul-rasul lain pada waktu dia mau menunjukkan jalan Kristus, bahwasanya benar ini Kristus, aku telah didatangi Kristus. Roh Kristus itu bilang ada yang berbicara gitu sampai dia buta, kan gitu kisahnya, Bang. Jadi kalau dikonfirmasi, telah dikonfirmasi kebenaran dia bahwasanya dia buta, datang untuk ke murid-murid yang lain gitu, murid-murid Yesus pada zaman itu dia, Bang. Gitu. Jadi hai Saulus, kenapa kau aniaya aku? Seperti itulah bahasa yang tertulis di Alkitab, Bang. Nah, itu kenapa, siapa yang dia nanya? Murid Kristus. Nah, jadi kalau kenapa kau aniaya aku? Yang dianiaya kan muridnya, Bang. Nah, jadi yang pasti yang berbicara itu adalah Kristus, gitu dia, Bang. Oke, baik. Itu salah satu jawaban, nggak apa-apa. Tapi saya ingin bertanya kepada saudara. Ketika Anda berbicara mengenai pertobatan Paulus, tadi yang dia katakan dia dipilih dari rahim itu dipilih sebagai apa? Ya, kita umat pilihan gitu dia, Bang. Pilihan Kristus gitu dia. Enggak, maksudku Paulusnya kan mengaku aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Ya, dipilih benar, sebagai Bang. apa? Dipilih sebagai? Ya, umat pilihan kita, Bang. Kalau kita semuanya, Bang. Enggak, bukan Anda, Paulusnya. Iya, termasuk si Paulus gitu. Dia Bang. dipilih menjadi apa dia? Pengikut Kristus, Bang. Kalau pengikut Kristus, kenapa kemudian dia mengatakan bahwasanya dia dipilih untuk menjadi rasul? Untuk memberitakan kemudian tentang Yesus di dalam pengajarannya kepada non-Yahudi. Kalau itu terjadi benar, kenapa kemudian Yesus justru melarang murid-muridnya mengajarkan Injil kepada non-Yahudi? Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa berbeda dengan pengakuan Paulusnya? Aku diutus untuk non-Yahudi. Siapa yang mengutus? Kristus kan yang mengutusnya. Yang Ya, berupa benar, roh. Bang. Yang berupa roh. Ya, benar. Nah, itu dia masalahnya. Nah, sekarang kita kembali kepada pernyataan saudara yang mengatakan Paulus ini bertobat. Nah, kita lihat, Bung. Saya ingin bertanya nanti di ujung pernyataan saya. Ketika Yesus di dalam memberikan satu pernyataan ketika diminta oleh ahli Taurat dan orang Farisi, "Guru, berikanlah kami sebuah tanda." Yesus menjawab, "Angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda." Ingat dua kata, angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga Yunus keluar dari perut ikan. Demikian juga anak manusia akan keluar dari perut bumi 3 hari 3 malam. Akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Artinya pada hari ketiga anak manusia ini akan keluar dari perut bumi. Betul? Iya, benar, Bang. Itu tanda untuk siapa? Angkatan yang benar atau angkatan jahat? Nah, aku koreksi sedikit dia, Bang. Nah, Iya, silakan. angkatan jahat ini yang dimaksud dalam yang Abang baca barusan itu adalah orang-orang Farisi dan Farisi. ahli agama, Bang. Betul. Paulus masuk nggak orang Farisi? Iya, termasuk, Bang. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pada sebelumnya si Saulus. Oke. Sekarang kita lanjut. Sekarang di data Matius 12, data berlanjut. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Jadi orang tadi ini kemasukan roh jahat, lalu kemudian bertaubat. Sehingga ketika dia bertaubat, maka roh jahat ini keluar. Tetapi roh jahat ketika keluar dari orang yang bertaubat tadi, tidak menemukan tempat untuk bernaung. Lalu ia berkata iblis ini berkata kemudian, "Aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu." Maksudnya kembali ke orang yang tadi bertobat. Maka pergilah si jahat ini mendapati rumah kosong itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat ini keluar kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan masuk kembali berdiam di tempat orang yang tadi bertobat. Maka akhirnya keadaan orang yang tadi bertobat jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Saya ulang. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Angkatan jahat adalah orang Farisi. Demikian juga yang akan berlaku terhadap angkatan jahat ini, akan orang Farisi ini. Artinya ada orang Farisi bertobat, lalu kemudian setelah bertobat keluar iblisnya, bukan untuk bertobat selamanya.
Andai saja Paulus bertobat selamanya, maka dia akan kembali kepada hukum Taurat, tidak meninggalkan sedikit pun hukum Taurat. Kenapa? Harus kembali kepada hukum Tuhan. Tetapi si iblis yang keluar daripadanya, keluar bukan untuk supaya meninggalkan selamanya, bahkan keluar mau ngambil 7 iblis lainnya masuk bersama-sama ke dalam tubuh yang bertobat tadi, sehingga jauh lebih jahat daripada yang sebelumnya. Dan ini kata Yesus akan berlaku atas angkatan jahat ini. Ingat angkatan jahat tadi? Minta satu tanda. Jadi angkatan jahat yang kerasukan setan, 8 setan dalam tubuhnya, akan beriman kepada kebangkitan pada hari ketiga. Itu tanda Yunus, tanda jahat. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau yang bertobat tadi, orang Farisi tadi, ahli Taurat tadi, sesama dengan Yesus, dan dia disebut angkatan jahat, dan percaya kepada kebangkitan hari ketiga bukan Paulus, lalu siapa bang? Silakan. Jadi gini bang, sebelum aku mau apa tadi yang yang abang bilang roh jahat masuk. 1, kalau dia bertobat nanti 7 kali baru masuk. Dia dalam artian aku yang kupahami bang, jikalau saya bertobat, saya udah berbuat baik nih, tapi saya jatuh lagi ke dalam dosa bang. Jadi iblis itu bang masuk lebih jahat. Misalnya contoh kecil ya, itu yang saya pahami ya bang. Nah saya sudah bertobat mengikut Kristus. Tiba-tiba dalam 1 tahun ini saya jatuh ke dalam dosa. Dosa awal saya itu cuman melakukan mabuk-mabukan. Rupanya saya disentuh dengan firman-firman Tuhan, saya bertobat. Dan kedua, setelah setahun, rupanya saya jatuh lagi ke dalam dosa. Dan dosa itu bisa 7 kali lebih jahat dari yang sebelumnya. Mungkin saya sudah mabuk-mabukan, judi, main perempuan, zina, semua saya lakukan. Itu yang saya pahami dalam yang abang bilang tadi, kalau kita bertobat, orang jahat bertobat, 1 kali dia bertobat, udah itu 7 kali nanti roh jahat itu masuk kembali. Kalau kita jatuh lagi ke dalam dosa, gitu dia bang. Kan kalau Paulusnya kan tidak jatuh lagi ke dalam dosa bang setelah bertobat. Jadi menurut saya sih bang, dia nggak mungkin 7 kali roh jahat itu masuk lagi ke dalam dia. Tetapi kemungkinan saja kalau si Paulusnya itu jatuh kemarin ke dalam dosa, bisa jadi dia lebih jahat menganiaya orang Kristen. Itu bisa jadi sih bang, gitu dia. Oke, jadi gini kawan, kalau itu yang Anda jadikan sebagai sandaran, kemudian kita lihat data yang saya bacakan tadi, itu tidak seperti itu konsepnya. Matius 12 tadi ini menjelaskan dengan sangat rinci, apabila roh jahat keluar dari manusia, dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Jadi Yesus ini sedang bernubuat tentang seseorang yang hidup seangkatan dengan Yesus, seangkatan dengan orang Farisi yang minta tanda. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Artinya satu manusia bertobat, keluar iblisnya. Bertobat dari mana? Dari menganiaya murid Yesus. Tapi setelah menganiaya murid Yesus, apakah dia menjadi baik? Tidak. Apa buktinya dia tidak menjadi baik? Kita lihat di dalam Matius, kemudian Matius 24 nomor 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi Yesus mengacu kepada kitab Daniel. Apa yang terjadi di kitab Daniel? Coba kita lihat di dalam Daniel 7 nomor 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setelah setengah masa. Ini nubuat daripada Nabi Daniel bahwa sang pembinasa keji ini menentang perkataan yang maha tinggi, menganiaya orang-orang yang suci, kemudian ia berusaha untuk mengubah hukum. Ya itu benar, Nah, sekarang apakah Paulus mengubah hukum Taurat? Dia gini kalau untuk dari Paulus itu memang bahasanya dia menggugurkan Taurat. Kenapa? Karena ini menurut saya sih kurang paham. Saya bukan apologet ya bang. Ini menurut saya, kalau salah dikoreksi. Nah jadi Yesus itu
adalah kenapa dibatalkan hukum Taurat? Karena dia hukum Taurat itu ada dua, kalau pemahaman kami Bang, ada dua. 10 hukum Taurat itu diperas harinya cuman 2 dia Bang. Kalau kita melakukan hukum Taurat, kasih Tuhan Allahmu, kasih sesama manusia, yaudah kita tidak pasti kalau sudah 2 itu kita lakoni, kita melakukan hukum Taurat. Nah, kenapa Paulus menggugurkan hukum Taurat? Karena Yesus, kalau kita sudah menerima Yesus, karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, itu maksudnya Bang. Dosa-dosa kita kalau jangan membunuh, jangan begini. Nah, kita kan kalau dalam Kristen, kalau kita dosa keturunan itu ada sejak lahir, kita itu sudah membawa dosa keturunan, gitu dia Bang. Masih di bawah hukum Taurat. Makanya pada waktu kepercayaan orang Kristen, kalau kita sudah di dalam Kristus, kita lepas dari dosa hukum Taurat, itu dia Bang. Nah, ini cobalah kekeliruan seibarat benang yang kusut yang kemudian ingin kita jelaskan. Hukum Taurat itu tak ada hubungannya dengan Kristen. Itu dulu. Hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan yang merupakan perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Tak ada hubungannya dengan Kristen hukum Taurat itu. Tapi Kristus yang datang kepada Paulus, yang masuk ke dalam Paulus ini, mengajarkan seakan-akan ada keterkaitan antara hukum Taurat dengan Kristen, sehingga hukum Taurat itu harus dibatalkan untuk Kristen. Kan lucu Bang. Hukum Taurat nggak dibatalkan Bang, tapi dosa hukum Taurat itu yang kita dibatalkan di dalam Kristus, gitu sih Bang. Di mana ada dosa di hukum Taurat? Siapa di antara orang Kristen yang mampu menunjukkan bahwa dalam hukum Taurat ada yang disebut dosa waris? Itu muncul nanti di Paulus, Roma 5 nomor 12. Tidak ada dalam pengajaran orang Yahudi dosa waris, itu nggak ada. Kecuali kalau Anda ingin menunjukkan kepada saya, silahkan. Ada nggak dalam perjanjian lama kitabnya orang Yahudi ini dosa waris? Ada nggak Bang? Itu nanti saya pelajari dulu Bang. Nggak ada kawan. Nanti saya pelajarin. Nggak ada. Nah, terus saya mau klarifikasi lagi untuk nubuat tentang Daniel itu kalau menurut saya Bang, nubuat Daniel itu untuk antikristus Bang. Nah, betul. Maksud antikristus, Betul itu apa? Kalau mungkin di Abang itu Dajjal mungkin kalau nggak salah saya. Betul sekali. Nah, jadi nubuatan itu pada waktu pengangkatan dulu Bang, orang-orang percaya pada waktu Yesus itu dialah yang memerintah nanti Dajjal. Kalau kalian mungkin Dajjal itu nanti yang memerintah. Kalau di kami antikristus itu nanti yang memerintah dunia ini. Gitu 3,5 tahun kalau di dalam kami itu kalau nggak salah Bang. Oke, boleh saya tanggapi ya? Boleh, terkait Bang. dengan antikristus. Di dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah penyesat? Dalam bahasa Yunaninya planos, pembohong, penipu. Siapakah pembohong, penipu, penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Saya ulang, itulah antikristus, itulah penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah si antikristus. Nah, mari kita bahas. Ya, benar Bang. Anda tanya Paulus, yang datang kepada saudara itu manusia atau bukan? Roh Yesus, roh Tuhan. Manusia atau bukan? Maksudnya gimana Bang? Kan tadi antikristusnya jelas. Resep untuk mengetahui bahwa itu antikristus adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Betul? Ulangin Bang, gimana Bang? 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah antikristus itu? Bukankah antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Betul? Ayat 1 Yohanes 2 ayat 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Aku bacakan dulu ya Bang. Ini Silakan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah Sebagai manusia, itulah si penyesat dan antikristus.
Oke. Nah, sekarang tanya Paulus. Paulus yang datang kepadamu manusia atau bukan? Korelasinya bukan di situ kalau untuk ayat ini, Bang. Loh, Menurut jelas saya. dong. Jelas dong. Kan yang didatangi oleh oknum Yesus kan Paulus.